Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan hanya dari media-media yang berterbangan di udara. Ada juga dari komentar kita ini, dari teman-teman kita yang subscriber di channel ini, memberikan informasi A1 kepada saya. Memberikan komentar yang A1, memberikan info, data, atau penglihatan kepada kita. Kita berkaitan dengan masalah Yusril ini. Kita lihat komentarnya dulu, biar kawan-kawan juga tahu yang akan saya bagikan kepada kawan-kawan. Yang ini agak melawak sedikit, tapi ini ujung-ujungnya akan menguntungkan kepada gugatan Anies Baswedan di MK. Itu yang maksud saya. Kita lihat komentarnya. Nah, ini komentarnya. Bang Ranil Sim, coba dicari di YouTube saat Yusril Mahendra ngomong menentang Gibran diloloskan oleh MK. Tahu, walaupun Yusril tahu itu salah dan menyalahi undang-undang konstitusi, tapi tetap bertengger di situ. Malah sekarang membela sama tuh Yusril menentang Gibran keras pada waktu itu. Saya terima kasih sekali dari akun Yoka Zaila tadi itu yang mengatakan begitu. Nah, saya coba cari-cari. Memang pada waktu dulu itu kalau nggak salah Yusril ini sangat menentang keputusan MK yang meloloskan Gibran tersebut. Nah, pada saat sekarang kan sebenarnya Yusril menjadi ketua tim pengacara dari untuk membela Gibran, untuk jangan sampai Gibran ini kalah, jangan sampai Gibran ini dikoalisikan, dikoalisikan, dikualifikasikan atau dikeluarkan dari pemilu ulang nantinya. Itu tuntutan dari 01 dan 03. Nanti kita bahas sedikit yang agak serunya. Serunya nanti apa? Kita dengar dulu pernyataan Yusril waktu sekarang membela itu. Dan kita lihat nanti cuplikan videonya waktu dia menentang itu. Kampanye nasional TKN Prabowo Gibran, Yusril Izzah Mahendra ditunjuk sebagai pemimpin tim khusus pembela Prabowo Gibran untuk menghadapi gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Bahwa apa yang dimohon itu sulit sekali untuk dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi ya. Oleh karena fakta yang tidak dapat dibantah adalah bahwa selama ini kedua pasangan calon itu tidak pernah mempersoalkan keabsahan dari Pak Prabowo dan Pak Gibran itu sebagai pasangan calon, dan rakyat menjadi saksi ketika semua mereka tiga paslon itu melakukan debat capres dan debat cawapres ya, dan tidak ada mempersoalkan bahwa ini tidak sah, ini tidak qualified ya. Tapi sesudah kalah lalu kemudian minta dikualifikasi. Jadi orang melihat ini sebagai satu sikap yang inkonsisten. Hukum dikenal dengan ajas bahwa tindakan atau perbuatan bisa merupakan pengakuan. 2 kali 01 dan 02 mengakui keabsahan Gibran. Waktu pendaftaran di mendapat 01 dan 03 2 kali mengakui keabsahan Gibran. Waktu pendaftaran di KPU mendapatkan nomor. Ya, malah mereka pesta pora berdiri ya. Berdiri 01, 02, 03 berdiri, tidak ada satupun protes tentang keabsahan dari Gibran. Itu pengakuan pertama. Pengakuan kedua, sebagaimana tadi Bung Otto bilang, dalam debat cawapres. Berapa kali Gibran debat dengan cawapres 01 dan 03, itu atas undangan KPU dan tidak ada protes satupun. Kok sekarang KPU disalahkan? Saya hanya untuk memperkuat aja apa yang dikatakan oleh Pak Yusril tadi. Bahwa Pak Yusril mengatakan dia optimis bahwa kita bisa menghancurkan semua serangan-serangan daripada pihak 01 dan 03 di dalam permohonannya. Bukan serangan yang lain ya, dalam permohonannya. Karena apa? Karena memang secara formal kami melihat bahwa gugatan yang diajukan oleh 01 dan 03 tersebut adalah cacat formil. Cacat formil, cacat prosedural, sehingga karena tidak memenuhi syarat formil, maka kami melihat bahwa berpotensi besar bahwa permohonan itu tidak akan dapat diterima. Itu yang paling mendasar. Karena apa? Alasan kami karena bahwa sengketa yang disampaikan sekarang ini sesungguhnya adalah dalil-dalilnya itu mengenai soal proses pelanggaran-pelanggaran. Sekarang dengan berbagai alasan dia mengatakan tidak terlambatlah, yang beginilah, yang begitu. Itulah contoh pengacara.
contoh-contoh pengacara yang atau berpihak saja. Berpihak kemana? Berpihak kepada yang membayar. Memang kalau pengacara tidak dibayar, jelas-jelas bagaimana dia mau kerja. Memang pengacara itu profesi. Profesi itu kita kan dibayar. Dibayar untuk apa? Nah, dalam hal ini tentu saja macam-macam profesi itu, yang halalkah, yang haramkah, yang abu-abukah. Nah, Yusril ini termasuk di mana? Bagaimana nanti? Begini maksud saya. Nanti setelah sidang, dia ketua timnya yang membela bahwa Gibran ini benar. Gibran ini tidak salah. Gibran ini begini-begini. Dia jadi ketuanya yang mengarahkan itu. Itu yang maksud saya. Sekarang, serunya bagaimana nanti setelah sidang yang berbuih-buih, yang bermacam-macam, yang antara debat di sini, argumentasi di sini, antara kedua pengacara itu. Kemudian oleh pengacara dari tim Anies Baswedan diperlihatkan rekaman tentang si Yusril ini nanti. Bagaimana reaksinya sebenarnya? Ini yang akan kita cermati. Atau gimana ceritanya Yusril menerangkan bahwasanya keputusan untuk meloloskan Gibran itu sangat salah. Ini rekamannya. Putusan MK nomor 90 ini memang ada keputusan yang kontroversial karena kalau kita baca diktum dari putusan itu menyatakan bahwa syarat menjadi presiden yang calon presiden, wakil presiden yang diatur dalam pasal 167 kalau nggak saya dari Undang-Undang Pemilu itu dikatakan bahwa berusia serendah-rendahnya 40 tahun dan pasal itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 45 kecuali dimaknai pernah atau sedang menjabat dalam jabatan yang dipilih oleh melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah. Nah, ini sebenarnya putusan ini bukan putusan yang bulat dan disebutkan di situ ada 4 orang dissenting opinion, 2 orang konkuren dan kemudian 3 orang menyetujui diktum putusan. Tapi setelah kita pelajari dengan mendalam ternyata bahwa 2 orang itu, Ibu Emi dan Pak Puh itu bukan dissenting, pendapatnya itu adalah bukan konkuren, pendapatnya itu adalah dissenting. Jadi kalau pendapatnya itu dissenting sebenarnya ada 6 hakim tidak setuju dengan putusan ini dan hanya ada 3 hakim yang setuju. Tapi diktumnya mengatakan mengabulkan permohonan untuk sebagian dan menyatakan umur 40 tahun itu bertentangan dengan UUD 45 kecuali dimaknai pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Nah, putusan diktum itu adalah putusan yang berlaku dan mengikat, tapi putusannya itu sendiri problematik dan saya kira ini bisa dianggap orang sebagai satu ada penyelundupan hukum di dalamnya, bisa ada bisa ada kesalahan, tidak nyambung dalam putusan itu sehingga kalau dilaksanakan nanti tentu akan menimbulkan permasalahan baru. Dan putusan itu memang tidak memerlukan perubahan terhadap undang-undang, tapi perlu peraturan KPU. Dan KPU kalau menyusun peraturan itu harus konsultasi dengan DPR, dan kita tahu DPR sekarang ini reses, dan pendaftaran Pilpres akan dimulai tanggal 19, tinggal 2 hari lagi dari sekarang ini. Apakah KPU masih mungkin dapat mengubah aturan KPU? Jadi ini ada sejumlah masalah yang saya kira memang memerlukan pemecahan serius dari para penyelenggara negara, dan kita mau lihat apakah putusan ini akan dimanfaatkan oleh setiap orang yang di bawah 40 tahun tapi sedang menjabat kepala daerah untuk maju sebagai calon presiden wakil presiden atau tidak. Nah, kalau saya sih berpendapat itu kalau terjadi pada saya katakan terima kasih MK sudah beri keputusan dan membuka pintu bagi saya di bawah 40 tahun dan kebetulan jadi kepala daerah atau pernah menjadi kepala daerah untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden, tapi saya tahu ini putusan kontroversial daripada menimbulkan reaksi di tengah-tengah masyarakat dan menimbulkan permasalahan legitimasi di belakang hari. Ya saya terima kasih, tapi saya nggak usah maju aja deh daripada timbul masalah di kemudian hari. Saya kira mungkin itu merupakan satu cara yang bijak ya, tapi pada akhirnya saya serahkan kepada siapa saja yang memenuhi kriteria untuk maju sebagai calon presiden wakil presiden sesuai putusan MK nomor 90 kemarin. Oke. Seandainya KPU. Nah, bagaimana kalau seandainya hal itu diputar balik di MK? Pada waktu sidang pemungkasnya nanti diputarlah ini. Jadi hakim kan sedikit menanya kepada Yusril, menurut lu itu kan salah. Kenapa kau bela sekarang? Pembela macam
apa kau? Nah itu kan mungkin Sadli Isra dengan Suhartoyo kan mengatakan itu. Iya Pak, bisa jadi ini salah tapi saya bela juga. Jangan-jangan ujung-ujungnya kan lucu nantinya kan. Nanti kita tunggu aja keseruannya hal-hal ini. Karena ini memang kans untuk menangnya Prabowo dalam gugatan ini kayaknya sudah semakin tipis. Atau bisa-bisa Prabowo dengan Gibran